manajemen risiko perbankan, menjaga stabilitas dan kepercayaan di dunia keuangan. Hai teman-teman, balik lagi di video aku. Kali ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya serius banget, tapi penting banget juga, terutama buat dunia keuangan. Oh ya, buat yang baru mampir, aku Dita Briliantiwi dari program studi akuntansi NIM 62201023 00228 ketiga. Video ini aku buat untuk tugas mata kuliah manajemen risiko perbankan. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang manajemen risiko perbankan, alias gimana caranya bank menjaga diri dari potensi kerugian biar nggak tumbang kayak domino kalau satu gagal. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu, pengertian manajemen risiko perbankan. Jadi manajemen risiko perbankan itu sebenarnya adalah proses buat mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang bisa muncul dari aktivitas bank. Tujuannya simpel, melindungi keuangan bank dan menjaga kepercayaan nasabah. Karena di dunia perbankan, satu kesalahan kecil bisa berujung pada kerugian besar. Jenis-jenis risiko di dunia perbankan. Ada banyak jenis risiko yang dihadapi bank, tapi 6 diantaranya paling sering kita dengar. Pertama, risiko kredit, ketika nasabah nggak bisa bayar pinjamannya. 2. Risiko pasar, kalau harga aset atau nilai tukar berubah secara ekstrem. 3. Risiko likuiditas, saat bank kesulitan menyediakan dana tunai. 4. Risiko operasional, karena kesalahan sistem, human error, atau fraud. Kelima, risiko kepatuhan dan hukum, kalau bank melanggar aturan dari OJK atau BI. Keenam, risiko reputasi, ketika citra bank rusak di mata publik, misalnya gara-gara berita negatif. Semua ini harus dikelola dengan hati-hati biar bank nggak tiba-tiba goyah. Kenapa manajemen risiko penting? Manajemen risiko itu ibarat sistem imun bagi bank. Tanpa sistem ini, satu guncangan kecil di ekonomi bisa bikin seluruh sistem keuangan ikut sakit. Dengan manajemen risiko, bank bisa pertama tetap stabil di tengah perubahan ekonomi. 2. Menjaga kepercayaan publik. 3. Mematuhi aturan otoritas keuangan. Dan keempat, mengambil keputusan bisnis dengan lebih bijak. Jadi, bukan cuma tentang hindari rugi, tapi juga soal menjaga keberlanjutan bank dalam jangka panjang. Proses manajemen risiko supaya nggak cuma teori. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi risiko, mengenali potensi masalah sebelum terjadi. 2. Pengukuran risiko, menghitung seberapa besar dampaknya. 3. Penilaian dan prioritas risiko, menentukan mana yang paling kritis. 4. Mitigasi risiko, mencari cara pencegahan kayak membatasi kredit atau diversifikasi aset. Kelima, pemantauan dan pelaporan, ngecek terus dan lapor ke manajemen. 6. Evaluasi ulang, karena kondisi ekonomi itu dinamis. Strategi juga harus fleksibel. Dengan langkah-langkah ini, bank bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian. Case study, contoh nyata. Manajemen risiko, sekarang kita bahas contoh nyata. Kasus Bank Senturi tahun ke-2008, bank ini kolaps gara-gara lemahnya pengawasan kredit dan investasi berisiko tinggi. Akhirnya, nasabah panik, likuiditas drop, dan pemerintah harus turun tangan lewat bailout. Dari kasus ini, kita bisa belajar kalau pengelolaan risiko kredit dan likuiditas itu krusial banget. Gak cukup cuma punya modal besar, tapi juga harus punya sistem kontrol dan audit internal yang kuat. Kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko perbankan itu bukan cuma teori, tapi nyawa dari stabilitas sistem keuangan. Tanpa pengelolaan risiko yang baik, kepercayaan publik bisa hilang dan bank bisa runtuh kapan aja. Makanya, setiap bank harus punya sistem pengawasan yang disiplin, transparan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka pembahasannya, boleh banget klik like dan share ke teman-teman yang juga lagi belajar di dunia perbankan. Sampai ketemu di video selanjutnya.